Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Apakah sehat-sehat semua atau ada yang sakit? Jika ada yang sakit, kita doakan semoga penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah dan dapat berkumpul dengan kita di pertemuan selanjutnya. Nah, berbicara tentang pelajaran daring nih, anak-anak di sini ada yang kesulitan kah atau bosan dengan pembelajaran daring? Ya, memang dalam keadaan COVID ini kita melakukan penerapan pembelajaran daring. Nah, di sini salah satunya ibu menggunakan Zoom meeting ini untuk kalian untuk menjelaskan materi yang akan ibu sampaikan, yaitu mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Sebelum kita masuk ke materi yang akan ibu jelaskan ini, yaitu sistem pencernaan pada manusia, ibu ingin bertanya terlebih dahulu, anak-anak di sini sudah makan atau belum? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, kalian tahu tidak makanan yang kalian konsumsi itu mengandung apa saja? Ya, betul, karbohidrat. Kemudian ada protein, ya, lemak, vitamin. Nah, selain itu, selain yang kalian sebutkan tadi juga ada mineral, air, dan ada serat makanan. Nah, di sini kan pasti sudah tahu ya, ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu salah satunya memerlukan makanan. Nah, pada bab ini ibu akan menjelaskan tentang zat makanan yang akan diubah oleh tubuh kita melalui sistem pencernaan makanan. Simak ya slide yang akan ibu tampilkan ini. Nah, pertama di sini ibu sebenarnya akan membahas tentang 5 materi. Untuk pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang zat makanan dan uji pada makanan. Uji pada makanan ini ibu akan memberikan tugas dalam bentuk LKS yang nantinya akan dikerjakan dalam kalian. Kita meliputi glukosa, kemudian amilum dan selulosa. Amilum itu yang sering kita dengar yaitu sebagai zat tepung. Nah, di dalam tubuh kita itu memerlukan karbohidrat. Nah, karbohidrat setiap 1 gram yang kita konsumsi dapat menghasilkan 4,1 kalori. Nah, atau 17,22 joule. Nah, dalam tubuh kita zat makanan yang tadi berupa karbohidrat kemudian berfungsi sebagai glukosa. Nah, glukosa ini tidak dapat digantikan dengan zat makanan yang lain. Nah, jadi kita itu memerlukan glukosa untuk tubuh kita. Nah, salah satu fungsi dari glukosa yaitu sebagai sumber energi bagi otak, bagi jaringan, kemudian bagi sel. Karbohidrat memiliki fungsi juga dalam proses metabolisme tubuh. Juga menjaga keseimbangan tubuh dan juga menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh kita, yaitu juga berperan dalam membentuk sel-sel, jaringan, kemudian organ. Karbohidrat juga didapatkan dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Salah satunya yaitu ada nasi, ada jagung, ada gandum, dan ada kentang. Dan ada juga jenis-jenis karbohidrat yang lain. Nah, ketika dalam tubuh kita mengkonsumsi karbohidrat secara berlebih, ada beberapa karbohidrat itu akan disimpan di hati dan di otot.
Nah, glukosa yang disimpan di dalam hati dan otot adalah dalam bentuk glikogen. Nah, itu yang akan disimpan di dalam hati dan juga di dalam otot. Glukosa juga dalam bentuk lemak yang akan disimpan di dalam jaringan-jaringan lemak. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang protein. Nah, dapat dilihat di gambar ini. Nah, protein itu dibagi menjadi dua bagian atau dua jenis ya. Dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani ini dihasilkan dari hewan. Nah, diperoleh dari hewan. Contohnya daging, ikan, telur, dan susu. Kemudian pada protein nabat atau yang dihasilkan dari tumbuhan, yaitu kacang, kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang buncis, dan juga ada beberapa protein nabati lainnya. Fungsi dari protein yaitu salah satunya sebagai sumber energi, sebagai pembentuk substansi penting di dalam tubuh seperti hormon, kromosom, terus enzim dan antibodi. Kemudian sebagai pemelihara dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Kemudian juga sebagai pemelihara dari sel, dari organ, kemudian juga dari jaringan. Kemudian juga fungsi lain dari protein yaitu salah satu keseimbangan dari cairan tubuh dan menjaga keseimbangan dari asam dan basa. Kemudian lanjut kita ke bagian lemak. Nah, lemak dalam tubuh kita itu juga sama halnya seperti protein tadi, dibagi menjadi dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Nah, lemak nabati ini diperoleh dari apa sih? Dari mana sih? Nah, lemak nabati ini diperoleh dari minyak. Nah, minyak yang kita gunakan ini, minyak kelapa itu yang kita gunakan, atau dari pohon kelapa sawit. Nah, itu mengandung lemak. Kemudian kacang-kacangan. Dan selanjutnya lemak hewani atau lemak yang diperoleh dari hewan ini, itu salah satunya yang mengandung lemak adalah daging, kemudian susu, kemudian telur. Nah, bagian telur ini yang mengandung lemak adalah bagian yang berwarna kuning. Nah, dalam tubuh lemak ini juga dibutuhkan. Lemak ini dibutuhkan untuk melarutkan vitamin yang hanya bisa dilarutkan oleh lemak. Nah, vitamin yang dapat dilarutkan oleh lemak yaitu ada vitamin A, D. Nah, biasanya yang agar kita mudah mengingat ya. Jadi vitamin A, D, E, dan K. Nah, kenapa vitamin C tidak masuk ke dalam vitamin yang dapat dilarutkan oleh lemak? Nah, vitamin C ini digolongkan vitamin yang dapat dilarutkan oleh air. Nah, kemudian fungsi dari lemak itu tadi salah satunya untuk melarutkan vitamin A, D ya, A, B, C, A, D, E, dan K. Salah satu fungsi dari lemak yaitu adalah pelindung organ-organ tubuh. Dan juga salah satu peran lagi dari lemak yaitu sebagai pembentukan dan sebagai suhu dingin bagi tubuh. Selanjutnya kita masuk ke vitamin. Nah, pada vitamin ini tidak dapat dihasilkan dalam tubuh, maksudnya dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, vitamin itu kita dapatkan atau kita peroleh dari buah atau sayur-sayuran. Nah, vitamin sendiri itu merupakan suatu zat organik yang diperlukan bagi tubuh kita dalam jumlah kecil oleh tubuh untuk menjaga pertumbuhan dan
kesehatan yang optimal bagi tubuh kita. Nah, fungsi dari vitamin sendiri yaitu sebagai pelindung dan pengatur kerja organ-organ tubuh. Nah, vitamin ini dibagi menjadi dua, yaitu tadi yang sudah Ibu singgung di lemak. Nah, vitamin itu dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang tidak larut dalam air. Nah, ketika seseorang itu kekurangan vitamin, orang tersebut akan menderita suatu kelainan di dalam tubuh, yaitu avitaminosis. Nah, avitaminosis ini merupakan gejala yang bergantung pada jenis-jenis vitamin yang kurang. Adapun orang yang kelebihan vitamin akan menderita hipervitaminosis. Nah, di mana seseorang tersebut akan menimbun vitamin dalam tubuh yang menimbulkan gejala-gejala keracunan. Nah, umumnya hipervitaminosis ini terjadi karena golongan vitamin yang larut dalam lemak, terutama vitamin A, D, dan K, itu tidak dapat keluar dari tubuh kita. Nah, akhirnya vitamin-vitamin A, D, dan K ini disimpan di dalam hati. Nah, sedangkan vitamin E itu disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Jadi, vitamin E itu tidak menyebabkan hipervitaminosis. Nah, yang menyebabkan vitamin yang dapat menyebabkan jika dikonsumsi secara berlebihan yang mengakibatkan penyakit hipervitaminosis yaitu ada vitamin A, D, dan K. Nah, berikut ini itu adalah tabel ini. Nah, pada tabel ini yaitu jenis-jenis vitamin yang tergolong dalam vitamin yang dapat larut dengan air dan vitamin yang dapat larut pada lemak. Nah, vitamin yang larut pada air itu yaitu ada vitamin B1, B2, B3, B12, dan vitamin C. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak tadi yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu vitamin A, D, E, K. Nah, dapat dibaca ini nanti PowerPoint ini akan Ibu berikan melalui Google Classroom ya. Selanjutnya kita masuk di mineral. Nah, seperti vitamin, secara umum mineral berfungsi sebagai pelindung dan pengatur kerja organ tubuh manusia. Ada dua macam mineral, yaitu mineral makroelemen dan mineral mikroelemen. Nah, pada masing-masing jenis ini, yaitu makroelemen adalah mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah banyak, yaitu salah satu contohnya ada kalsium, habis itu magnesium, natrium, kemudian kalium, dan lain-lain. Nah, pada mikroelemen yaitu adalah salah satu mineral yang diperlukan oleh tubuh kita dalam jumlah sedikit. Nah, seperti contohnya yaitu zat besi atau Fe, yodium, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini juga ada tabel yang Ibu telah berikan, yang Ibu tampilkan di PPT ini. Sumber dan fungsi dari masing-masing mineral. Nanti bisa dibaca ya. Jadi mineral ini juga dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya tadi salah satu fungsinya yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, jika seseorang tersebut kekurangan mineral, maka ada dampak-dampak dari ketika kita kekurangan mengkonsumsi mineral. Salah satu contoh yaitu dapat mengakibatkan
denyut nadi yang tidak stabil atau yang tidak normal. Nah, denyut jantung yang tidak normal. Nah, sama halnya ketika terdapat kekurangan, nah pasti ada kelebihan. Jika seorang mengkonsumsi mineral terlalu berlebih, maka akan menyebabkan hipertensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke air. Nah, air ini di dalam tubuh kita bentuknya yaitu 70% di dalam tubuh kita itu terdiri dari air. Nah, tulang manusia yang keras pun juga memerlukan air, yaitu salah satu pembentuknya yaitu air, 30% sampai 40%. Nah, ketika seseorang ini kekurangan air, otomatis orang tersebut akan mengalami dehidrasi. Nah, karena air ini sangat penting bagi tubuh kita. Nah, fungsi air sendiri yaitu sebagai salah satu pelarut zat makanan yang telah kita makan. Nah, juga membantu terjadinya reaksi kimia di dalam tubuh, membantu proses pengangkutan zat makanan dari satu jaringan ke jaringan yang lain, dan mengatur sisa-sisa makanan, sisa-sisa hasil metabolisme dari jaringan ke organ-organ ekskresi. Nah, contohnya ketika kita buang air kecil, nah itu salah satu contoh fungsi dari air, itu membantu kita dalam proses ekskresi. Selanjutnya yaitu mengaktifkan beberapa enzim di dalam tubuh. Nah, kebutuhan manusia akan air itu sekitar sehari sekitar 2 liter atau 8 gelas. Kemudian kita masuk selanjutnya ke dalam serat makanan. Nah, fungsi utama dari serat makanan adalah merangsang aktivitas saluran pencernaan, sehingga ketika kita melakukan ekskresi tadi, membuang hasil-hasil sisa makanan kita, itu diperlancar menggunakan serat. Nah, serat ini diperoleh dari buah, dari sayur. Makanan atau buah-buahan yang dapat memperlancar yang baik dikonsumsi untuk kita sebagai serat tubuh kita, yaitu ada pepaya, ada apel, ada jeruk, dan lain-lain. Kemudian sayuran juga terdapat buncis, serta bayam, kangkung, dan sayur-sayuran hijau lainnya. Kemudian juga pada kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini juga bisa sebagai salah satu serat untuk makanan, yaitu seperti kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah. Setelah Ibu jelaskan materi ini, apakah ada yang ditanyakan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan sebelum Ibu akan membahas mengenai tugas yang akan Ibu berikan? Oke, tidak ada pertanyaan. Nah, nanti PPT yang Ibu share ini akan Ibu berikan melalui GC atau Google Classroom. Nah, nanti kalian bisa lihat atau kalian bisa baca-baca. Kemudian jika ada pertanyaan, kalian silakan tanyakan melalui WhatsApp group atau melalui room dari GC. Nah, ini ada, nanti Ibu akan share juga LKS mengenai praktikum kalian tentang uji makanan. Nah, di dalam tugas ini akan dilakukan pengujian makanan-makanan, nah yang telah Ibu tentukan nanti. Nah, kemudian kalian buat atau isi pertanyaan-pertanyaan di sana. Kemudian minggu depan kalian sampaikan hasil atau sekalian paparkan hasil dari kerja masing-masing anak. Nah, tugas ini dikerjakan secara individu karena tugas ini secara daring, dan ini menurut Ibu tugas yang mudah ya. Nah, kalian bisa lakukan secara individu. Sekian dari pemaparan materi yang Ibu sampaikan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari Ibu sendiri, bermanfaat bagi kalian. Sekian dari kelas kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita bertemu minggu depan ya.